Seandainya Arya Kamandanu benar-benar hidup, mungkin sejarah Majapahit tak akan jatuh secepat itu. Tapi kenapa kisah pendekar ini disembunyikan, diremehkan, bahkan dianggap dongeng belaka? Apa yang ditakuti dari seorang pendekar yang tak tunduk pada raja, tapi juga tak mau tunduk pada rakyat yang kejam? Mungkin karena Kamandanu bukan simbol kekuasaan, tapi simbol nurani. Dan nurani adalah ancaman bagi semua yang mencintai tahta. Kabut tipis menyelimuti reruntuhan bata merah, sisa gapura, dan kolam kuno. Rekonstruksi istana Majapahit muncul perlahan sebagai hologram transparan. Di antara kabut pagi yang menggantung rendah di atas Trowulan, tanah yang pernah menjadi jantung kerajaan Majapahit, kita menyibak lembaran sejarah yang terlupakan. Di balik arsitektur megah istana, di antara koridor bata merah yang dipahat dengan simbol-simbol kuno, hidup seorang pendekar yang kisahnya hanya tinggal bisik dalam legenda rakyat, Arya Kamandanu. Ia bukan sekadar tokoh fiktif dalam roman sejarah, melainkan representasi semangat zaman yang kacau, namun penuh kehormatan. Kamandanu adalah gambaran sosok ideal satria Nusantara tangguh, setia, dan penuh nilai spiritual. Narasi ini bukan hanya membangkitkan bayangan istana dan medan tempur, tapi juga menghidupkan konflik batin seorang pendekar yang terseret dalam pusaran politik kerajaan, kesetiaan kepada keluarga, dan sumpah kepada rakyat. Relief kisah Ramayana di pilar-pilar kayu jati, hingga halaman luas tempat para prajurit berlatih di bawah komando Patih Gajah Mada. Inilah kisah Arya Kamandanu, bukan sekadar pahlawan, melainkan saksi dari keretakan dan kejayaan Majapahit. Arya Kamandanu dilahirkan di masa penuh gejolak. Saat itu, Majapahit baru saja berdiri di atas reruntuhan Singhasari. Ayahnya, Empu Hanggareksa, adalah seorang empu pembuat keris terkenal yang menolak tunduk pada tekanan kekuasaan. Dari tangan Empu Hanggareksa, lahirlah keris pusaka yang disebut Kiai Sangkelat, yang kemudian mengubah jalan hidup anaknya. Kamandanu muda tumbuh sebagai anak yang haus ilmu dan keadilan. Ia belajar kanuragan dan tapa brata di lereng-lereng laut. Ia dibentuk bukan hanya menjadi pendekar, tapi juga manusia spiritual yang mampu menahan amarah dan menyatu dengan alam. Disinilah awal mula kekuatannya, bukan hanya dari otot, tetapi dari batin yang bening. Pertemuan pertama Kamandanu dengan Gajah Mada terjadi bukan di istana, tapi di medan perang. Kala itu, pemberontakan Sadeng mengguncang stabilitas Majapahit. Kamandanu, yang waktu itu adalah pendekar pengembara, secara tak terduga membantu pasukan kerajaan yang terdesak. Dalam sebuah adegan penuh adrenalin, ia melompat ke tengah pertempuran, menebas musuh-musuh yang mengepung pasukan Majapahit. Gajah Mada, yang menyaksikan langsung keberanian dan teknik bertarung Kamandanu, memutuskan membawanya ke istana. Disinilah awal mula keterlibatannya dengan politik istana, bukan karena ambisi, tapi karena panggilan zaman. Kehidupan di istana Majapahit bukanlah dunia yang mudah. Kamandanu, dengan idealismenya, harus menghadapi kenyataan pahit, perebutan kekuasaan, intrik para bangsawan, dan korupsi para pejabat yang menyalahgunakan nama kerajaan. Kamandanu yang awalnya hanya ingin mengabdi kepada rakyat, justru sering berbenturan dengan pejabat tinggi, bahkan dengan prajurit-prajurit istana sendiri. Disinilah terlihat betapa sosok pendekar ini tidak hanya harus melawan musuh di medan tempur, tapi juga melawan keserakahan di dalam tembok istana. Ia mulai menyadari bahwa musuh terbesar Majapahit bukanlah kerajaan luar, tapi benih perpecahan dari dalam. Namun di antara semua kekacauan itu, Kamandanu membentuk persahabatan mendalam dengan Gajah Mada. Patih legendaris itu melihat Kamandanu sebagai sosok yang bebas dari politik, seorang pendekar murni yang bisa menjadi penjaga moral bangsa. Mereka sering berdiskusi di taman belakang istana. Di bawah cahaya obor malam membahas cita-cita besar Gajah Mada menyatukan Nusantara. Dalam diam, Kamandanu berjanji untuk menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kekuasaan. Ia tahu, sumpah palapa hanya bisa berhasil jika didukung oleh satria-satria yang setia kepada nilai, bukan hanya kepada mahkota. Namun takdir tidak pernah semudah rencana. Kamandanu harus menghadapi pengkhianatan dari orang yang ia anggap saudara. Arya Dwi Pangga, kakaknya sendiri,
tergoda oleh kekuasaan dan berselingkuh dalam politik istana. Dalam adegan yang tragis, Dwi Pangga membocorkan rahasia pertahanan Majapahit kepada musuh internal. Demi ambisi pribadinya, Kamandanu terpaksa melawan darah dagingnya sendiri dalam duel yang memilukan di atas puncak Candi Brahu. Ini bukan kemenangan, tapi luka yang menandai bahwa dalam dunia kekuasaan, darah bisa menjadi musuh. Setelah peristiwa itu, Kamandanu menarik diri dari istana. Ia kembali menjadi pendekar pengembara, meninggalkan kenyamanan istana demi menjaga keseimbangan rakyat di luar tembok kerajaan. Tapi bayang-bayang Majapahit tetap mengikuti. Dalam setiap langkahnya, ia dihantui oleh kenangan pertempuran, pengkhianatan, dan kegagalan menyelamatkan moral para penguasa. Ia bukan lagi prajurit Majapahit secara formal, tapi ruhnya adalah penjaga Majapahit yang sesungguhnya, bukan dalam struktur, tapi dalam jiwa. Masa tua Kamandanu adalah fase sunyi namun agung. Ia menyepi di puncak Lawu, mendirikan padepokan kecil yang kini tinggal reruntuhan. Di sana, ia mengajar generasi baru tentang kebijaksanaan, bukan hanya kekuatan. Ia mengajarkan bahwa menjadi pendekar bukan berarti mengalahkan orang, tapi mengalahkan diri sendiri. Kalimat ini menjadi klimaks dari seluruh narasi. Sebuah pengingat bahwa Arya Kamandanu mungkin telah pergi, tapi semangatnya tetap hidup dalam tiap jiwa yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Akhir kisah ini bukanlah kematian, tapi transformasi. Kamandanu menghilang dari catatan sejarah, namun tidak dari ingatan rakyat. Dalam legenda-legenda lisan, ia disebut-sebut menitis dalam sosok para pejuang kemerdekaan, para pemikir yang melawan kolonialisme, hingga para guru yang membela nilai-nilai leluhur. Setelah kepergiannya dari istana, Arya Kamandanu tidak serta-merta menghilang dari sejarah. Ia menjadi semacam bayang-bayang yang selalu hadir di setiap krisis desa, di setiap kesewenang-wenangan pejabat lokal, dan di setiap cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menjadi legenda hidup seorang pendekar yang selalu muncul di saat rakyat kehilangan harapan. Dengan mengenakan kain gelap dan tutup kepala sederhana, Kamandanu menjelajah dari satu pelosok ke pelosok lain. Ia tidak lagi membawa nama Majapahit, tapi rakyat tahu siapa dia. Mereka mengenalnya dari sikapnya yang tegas namun lembut, dari caranya mengayunkan tongkat bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajar. Namun semakin jauh ia melangkah dari pusat kekuasaan, semakin dalam pula Kamandanu menyelami makna sejati menjadi manusia. Ia mulai menyadari bahwa kejahatan bukan hanya datang dari sistem yang rusak, tetapi dari hati manusia yang lupa pada nilai. Banyak yang ia temui di jalanan, pemuda-pemuda yang bercita-cita menjadi pendekar demi ketenaran, bukan demi keadilan. Pejabat desa yang memutar hukum untuk kepentingan sendiri. Bahkan mantan sahabatnya sendiri kini menjadi tuan tanah yang kejam setelah tergiur oleh kekayaan. Dalam sunyi, Kamandanu kembali merenungi wejangan gurunya dahulu, bahwa musuh sejati bukanlah mereka yang di luar tubuh, melainkan ego yang bersemayam di dalam diri. Maka ia pun mulai mengubah misinya. Ia tak lagi banyak bicara soal Majapahit, tapi mulai mengajarkan ilmu batin, pengendalian diri, dan cara mendidik hati. Disinilah narasi mencapai kedalaman spiritual yang jarang disentuh oleh kisah kepahlawanan biasa. Di suatu masa menjelang akhir hidupnya, Kamandanu mendirikan padepokan di lereng Gunung Lawu. Ia tak ingin mendirikan aliran, tak ingin murid-muridnya menganggapnya guru, apalagi nabi. Ia hanya ingin tempat damai untuk menanam nilai-nilai yang perlahan-lahan telah punah dari dunia. Kejujuran, kesabaran, keberanian, dan pengampunan. Murid-muridnya datang dari berbagai kalangan anak petani, bekas perampok yang ingin bertobat, anak bangsawan yang lari dari politik keluarga. Mereka semua belajar bukan hanya tentang pencak silat dan keris, tetapi juga tentang bagaimana menanam padi, menyembuhkan luka, dan menghormati semesta. Semua itu bukan demi pencitraan, tapi karena hidup sederhana adalah bentuk protes terakhir dari seorang pendekar terhadap dunia yang kian kehilangan arah. Namun meski telah menjauh dari istana, Kamandanu tetap mengamati dari jauh. Ia tahu Majapahit perlahan-lahan mulai retak dari dalam. Intrik istana yang dahulu coba ia cegah, kini telah tumbuh menjadi benih perpecahan antar wilayah. Raja-raja kecil mulai memberontak,
putra-putri bangsawan saling memperebutkan takhta, dan cita-cita besar Gajah Mada Nusantara bersatu kian terasa seperti angan kosong. Ketika kabar wafatnya Gajah Mada sampai ke padepokannya, Kamandanu terdiam lama. Di wajahnya tidak ada air mata, hanya sorot mata yang sayu, seolah mengerti bahwa era sudah berubah. Era Satria telah lewat, dan kini yang berkuasa adalah mereka yang lihai memainkan kata dan alur politik. Tapi ia tidak menyesal. Ia tahu bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang menang dalam sejarah, tapi oleh siapa yang setia pada nilai sampai akhir hayat, dan Kamandanu adalah salah satunya. Menjelang wafatnya, Kamandanu sempat menulis sebuah surat. Isinya bukan wasiat, bukan petunjuk pusaka, apalagi ancaman. Surat itu hanyalah catatan kecil berisi pesan untuk masa depan. Jika kelak kerajaan ini runtuh, tulisnya, jangan salahkan para penjajah atau pemberontak. Salahkanlah kita yang membiarkan nurani tertutup oleh ambisi. Sebab kerajaan sejati bukan terbuat dari batu dan emas, tapi dari cinta, keberanian, dan pengorbanan. Surat itu ditanam bersama jasadnya entah di mana. Hingga kini tak ada yang tahu pasti di mana Kamandanu dimakamkan. Beberapa mengatakan ia dikubur di bawah pohon besar di lereng Lawu. Ada pula yang percaya ia lenyap seperti pertapa, menyatu dengan semesta. Tapi satu hal yang pasti, nama Arya Kamandanu tidak pernah mati. Dalam kisah rakyat, Kamandanu sering muncul sebagai bayangan penyelamat seorang pendekar yang datang saat rakyat tertindas. Dalam cerita wayang kulit, tokohnya dihidupkan ulang sebagai panutan satria muda. Di desa-desa Jawa, namanya disematkan pada anak laki-laki sebagai harapan agar mereka tumbuh tangguh dan bijak. Bahkan dalam sastra modern, Kamandanu menjadi simbol bahwa kekuatan bukan berada pada pedang, tetapi pada hati yang tidak goyah walau dunia seisinya runtuh. Dalam tiap langkah yang menolak tunduk pada ketidakadilan, di sanalah ia hidup. Arya Kamandanu mungkin tak tertulis dalam kitab sejarah resmi, tapi kisahnya hidup di dada mereka yang masih percaya pada keadilan dan kebenaran. Pertanyaannya, masihkah kita mewarisi keberanian itu? Atau kita hanya pewaris istana kosong tanpa jiwa? Kalau kamu percaya bahwa sejarah bukan milik para pemenang saja, tapi juga milik mereka yang terlupakan, klik like, bagikan video ini, dan bantu kami menggali kembali jejak-jejak pahlawan yang dibungkam oleh waktu. Subscribe agar kamu gak ketinggalan setiap potongan sejarah yang sedang kami hidupkan kembali. Karena mungkin masa depan Indonesia ada di masa lalunya yang tersembunyi.